Selamat sore, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konsep dan perspektif dari penyakit rabies. Anggota kelompok yaitu 1 Stefanus Barong, 2 Siti Armija, 3 Maria Fatima Floyanti, 4 Valentina Marnawea, 5 Yulianti Toba, 6 Maria Nantia Wagu. Definisi: rabies adalah penyakit infeksi akut susunan saraf pusat pada manusia dan mamalia yang berakibat fatal. Penyakit ini ditandai dengan disfungsi hebat susunan saraf dan hampir selalu berakhir dengan kematian. Penyakit rabies disebabkan oleh virus rabies yang termasuk genus Lassa virus, famili Rhabdoviridae, dan menginfeksi manusia melalui sekret yang terinfeksi pada gigitan binatang. Penyakit ini merupakan penyakit virus yang dapat dicegah dan terjadi lebih dari 150 negara dan wilayah. Sejak tahun 2015, WHO melalui United Against Rabies dengan berkolaborasi dengan badan lain seperti Organisasi Pangan dan Pertanian, Organisasi Internasional untuk Kesehatan Hewan, dan GRAD atau Alliance Global untuk Kontrol Rabies bekerja sama untuk mencapai tujuan di tahun 2030 kematian manusia akibat rabies menjadi 0. Dari 2016 sampai dengan 2018, WHO mengumpulkan data yang diambil dari 23 negara yang berbeda di Asia, Afrika, dan Amerika dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Anak-anak di bawah 15 tahun memiliki risiko terpaparnya rabies lebih tinggi, di mana sebagian besar terpapar melalui gigitan anjing. Kepatuhan pengobatan tergantung pada tersedianya sarana kesehatan dengan pengobatan vaksin yang memadai. Keterlibatan dan kolaborasi dengan berbagai sektor sangat diperlukan untuk mengampanyekan program kesadaran dan pencegahan gigitan anjing dan upaya vaksinasi. Etiologi: penyebab rabies adalah virus rabies yang termasuk famili Rhabdovirus. Bentuknya menyerupai peluru berukuran 180 cm dengan diameter 75 cm dan pada permukaannya terlihat struktur seperti paku dengan panjang 9 cm. Virus ini tersusun dari protein, lemak, RNA, dan karbohidrat. Virus rabies tidak dapat bertahan lama di luar jaringan hidup. Virus mudah mati oleh sinar matahari dan sinar ultraviolet dengan pemanasan 60 derajat Celcius selama 5 menit. Virus rabies akan mati. Virus ini tahan terhadap suhu dingin, bahkan dapat bertahan beberapa bulan pada suhu 4 derajat Celcius. Berikutnya transmisi. Infeksi terjadi biasanya melalui kontak dengan binatang seperti anjing, kucing, kera, serigala, kelelawar, dan ditularkan pada manusia melalui gigitan binatang atau kontak virus, dengan luka pada host ataupun melalui membran mukosa. Kulit yang utuh merupakan barrier pertahanan terhadap infeksi. Transmisi dari manusia ke manusia belum pernah dilaporkan. Berikutnya patogenesis. Secara patogenesis, setelah virus ini masuk melalui gigitan selama 2 minggu, virus akan tetap tinggal tempat masuk bekas gigitan dan sekitarnya. Kemudian virus akan bergerak melalui ujung-ujung serabut saraf posterior tanpa menunjukkan adanya perubahan fungsi. Ketika sampai di otak, virus akan memperbanyak diri dan menyebar dalam semua bagian neuron-neuron, terutama terhadap sel-sel sistem limbik, hipotalamus, dan batang otak. Berikutnya gejala klinis. 1. Pada hewan. Gejala klinis pada hewan dibagi menjadi 3 stadium, yaitu A. Stadium prodromal. Keadaan ini merupakan tahapan awal gejala klinis yang dapat berlangsung antara 2-3 hari. B. Stadium eksitasi. Tahap eksitasi berlangsung lebih lama daripada tahap prodromal, bahkan dapat berlangsung selama 3-7 hari. C. Stadium paralisis. Tahap paralisis ini dapat berlangsung secara singkat sehingga sulit untuk dikenali atau bahkan tidak terjadi dan langsung berlanjut pada kematian.
Hewan mengalami kesulitan menelan, suara parau, kepoyongan, akhirnya lumpuh dan mati. 2. Pada manusia. Gejala klinis pada manusia dibagi menjadi 4 stadium, yaitu A. Stadium prodromal. Gejala awal yang terjadi sewaktu virus menyerang susunan saraf pusat adalah perasaan gelisah, demam, malese, mual, sakit kepala, gatal, merasa seperti terbakar, kedinginan, kondisi tubuh lemah, dan rasa nyeri di tenggorokan selama beberapa hari. B. Stadium sensoris. Penderita merasa nyeri, rasa panas, disertai kesemutan pada tempat bekas luka, kemudian disusul dengan gejala cemas dan reaksi yang berlebihan terhadap rangsangan sensoris. C. Stadium eksitasi. Tonus otot akan aktivitas simpatik menjadi meninggi dengan gejala berupa eksitasi atau ketakutan berlebihan, rasa haus, ketakutan terhadap rangsangan cahaya, tiupan angin atau suara keras. D. Stadium paralis. Sebagian besar penderita rabies meninggal dalam stadium eksitasi. Kadang-kadang ditemukan juga kasus tanpa gejala eksitasi, melainkan parasit otot-otot yang bersifat progresif. Hal ini karena gangguan sumsum tulang belakang yang memperlihatkan gejala parasit otot-otot pernafasan. Diagnosis rabies pada manusia ditegakkan berdasarkan 2 cara, yaitu berdasarkan klinis terbagi menjadi 3 stadium meliputi A. Prodromal dengan gejala nyeri kepala, demam, hipersalivasi, dan fotofobia. B. Eksitasi, di mana refleks mulai meningkat, sulit menelan, agresif, dan hidrofobia. C. Paralitik, dimulai dengan munculnya kelumpuhan pasif di tempat gigitan. Kelumpuhan yang dimulai dari ujung anggota gerak terus ke arah pangkal dan bisa sampai terjadi kelumpuhan otot-otot pernapasan. Berikutnya pemeriksaan laboratorium melalui A. Isolasi virus rabies yang didapatkan dari spesimen air liur, cairan cerebrosifal, air mata, jaringan mukosa mulut, atau urin penderita. B. FAT atau Fluorescence Antibody Test adalah pemeriksaan berdasarkan antigen virus pada spesimen tersebut di atas. Hasilnya bisa negatif bila antibodi sudah terbentuk. C. Mikroskopi seller adalah pemeriksaan mikroskopi untuk menemukan negribody, di mana negribody adalah tanda khas infeksi virus rabies pada sel tubuh. Biologis adalah inokulasi spesimen ke dalam jaringan otak tikus putih. Setelah tikus mati, dilanjutkan pemeriksaan ulang dengan metode FAT dan mikroskopi seller. Penanganan. Identifikasi luka. Berikutnya, luka risiko rendah adalah jilatan pada luka kecil di kulit badan dan anggota gerak atau jilatan pada luka letet akibat garukan. Berikutnya, luka risiko tinggi adalah jilatan pada mukosa, selaput lendir utuh, jilatan pada luka leher, muka, dan kepala. Luka gigitan pada leher, muka, luka gigitan yang dalam, lebar, atau banyak, dan kepala, luka gigitan pada jari tangan dan kaki, luka gigitan pada daerah genitalia, dan luka gigitan yang dalam, lebar, atau banyak. Berikutnya tata laksana luka. A. Pencucian luka. Karena virus rabies masih akan menetap pada luka gigitan selama 2 minggu sebelum kemudian bergerak ke ujung saraf posterior, maka pencucian sangat penting untuk pencegahan infeksi. B. Pemberian antiseptik. Setelah dicuci, luka diberi antiseptik seperti alkohol 70%, povodom, iodin, obat merah, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih.